Selamat datang di Pagi-Pagi Seru. Kembali lagi Anda menyaksikan Pagi-Pagi Seru bersama saya Shane Adamayana. Dan saya Nika Suwandi, pasti seru. Aku bingung mau kapan aku mau ngomong pasti serunya nih Shane kamu. Itu pasti seru, udah masuk aja. Tentunya kita bakal menghadirkan tamu-tamu yang inspiratif, terus juga informatif pastinya. Siapa tamunya pagi ini? Harusnya aku yang nanya kayak gitu ke kamu. Iya, tadi kamu udah bilang soalnya istimewa. Aku tahu istimewa, namanya juga pagi seru. Hari ini ada tamu istimewa yang katanya lagi dijemput sama Bang Mai. Iya, aku nggak sabar banget nunggunya. Kira-kira kita bakal mendapatkan inspirasi apa lagi ya pemirsa hari ini? Waalaikumsalam. Nah, ini baru diomongin nih. Cocok nih Bang Mai. Wah, Alhamdulillah. ya. Bang Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sena Bu Yunik. Iya. Saya mau pantun dulu, mau pantun ya. Boleh. Beli sate Marangi di rumah Bu Aida. Cakep. Bu Aida ya lagi bagi-bagi sedekah di Pulau Seribu. Oke, cakep. Hari ini saya bawa tamu istimewa Anggi Wahyuda Oke. yang punya julukan kaki seribu. Bener nggak ya? Benar. Berarti Oh. gimana kabarnya katanya baru balik dari Aceh Bang? Benar. Boleh mungkin diceritain tapi sambil duduk kali ya Bang? Duduk dulu deh. Boleh, Mbak. Bang. Siap. Nah Pak Mai mau kemana tuh? Nah, kan Bang saya Mai mau di mana sih? Boleh angamanin sehat dulu. Bang Mai. Nah, tapi sebelum pertanyaan kamu dijawab tadi, Oh, ya? kan ini pasti pemirsa pengen lebih tahu tentang Iya, Pak. Anggi Wahyuda ini. Makanya kita lihat dulu nih profil Anggi Wahyuda nih. Seperti apa? Ini Let's dia. Salut, hebat, keren. Pujian ini layak diberikan kepada tamu istimewa hari ini. Ia adalah Anggi Wahyuda, seorang penyandang disabilitas asal Binjai, Sumatera Utara yang menginspirasi banyak orang. Melalui akun media sosialnya, ia kerap membagikan aktivitasnya, salah satunya mendaki gunung. Pemirsa ingin kenal lebih dekat dengan sosok inspiratif ini? Yuk kita saksikan perbincangannya hanya di Pagi-Pagi Seru yang pastinya seru. Nah, itu profil dari Anggi Wahyuda. Ternyata Anggi ini merupakan disabilitas yang menginspirasi dengan naik gunung dan juga olahraganya masih aktif juga, keren banget. Nggak membatasi ya ternyata menjadi seorang Benar. disabilitas gitu ya. Tapi boleh dong Bang tadi diceritain, Bang turun langsung ke Aceh membantu menjadi relawan berarti ya Bang ya? Iya, ngebantu teman-teman di sana lah. Tapi aku bukan yang netap sampai 3-4 hari ngebantu begitu tuh. Tapi benar-benar kayak ya datang, nanya mereka butuhnya apa, sebisa mungkin kita bantu dan cover, ya balik lagi gitu. Oke, terus perspektif baru apa Bang yang Abang dapetin di sana? Banyak sih sebenarnya yang bisa aku ambil dari kemarin turun ke Aceh. Salah satunya adalah warga Indonesia itu bisa sampai tahap sekarang dan bisa bangkit itu sebenarnya kita nggak perlu minci-minci lah. Salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong itu sangat penting banget dan itu terjadi banget ketika di Aceh ini. Makanya itu aku bareng teman-teman itu sekarang lagi ngebangun satu gerakan namanya gotong royong dong. Dan itu kita ya untuk ngebantu semua teman-teman semua. Dan ya itu tanpa pandang bulu soal agama, ras dan semuanya. Jadi kita siapa teman yang butuh dibantu, siapa teman-teman yang pengen bangkit, ayo kita jalani sama-sama. Waktu kemarin gimana Bang kondisi di Aceh sana? Karena kebetulan aku tuh turun dari 2 kali. Yang pertama tuh H+7. Pada saat itu tuh aku turun di Langkat. Karena kebetulan aku aslinya Langkat, Sumatera Utara. Dan di H+7 itu aku datang ke satu tempat yang sama sekali belum dapat bantuan. Karena waktu aku datang ke sana itu jalanan itu emang masih tergenang 1 meter lah gitu. Iya. Dan kita tuh harus benar-benar naik mobil yang tinggi banget. Kita syukurnya kemarin dibantu oleh BPBD. Kita dikasih mobil untuk bisa datang sana. Dan itu benar-benar mereka berterima kasih banget. Dan kayak berita-berita miring kayak chaos dan sebagainya, ternyata itu sebenarnya nggak se-chaos itu sih aslinya. Oh. Cuman ya kadang orang pengen ngeberitain aja. Oke. Bang, tapi nggak bisa dipungkiri. Maaf ya Bang ya, Iya. Abang kan dalam kondisi yang ada keterbatasan gitu. Benar. Ya kan? Membantu orang dengan keterbatasan juga di sana gitu. Apa Bang yang bisa bikin kayak gitu apa sih? Karena menurut aku batasan itu bukan di fisik, Mas. Tapi di mindset kita. Oh. Karena yang bikin kita terbatas tuh adalah pemikiran kita sendiri gitu. Karena gini, soal fisik ya mungkin aku lebih kurang dari mereka. Tapi soal kesempatan dan peluang mungkin sekarang aku lebih baik dari mereka. Dan sekarang aku bisa ngebantu mereka.
Dan aku tuh 2 kali turun ke sana, itu dua-duanya kayak ya nanya mereka butuhnya apa, ini dan sebagainya. Dan ketika di sini ada teman-teman yang bisa bantu, ya aku langsung antar ke sana. Wow. Jadi keterbatasan bukan menjadi batasan, Pak. Iya. Selagi masih ada kesempatan, gas. Keren. Jadi sekarang itu masih menjadi stand up komedian. Masih? Terus juga di sana ada ngehibur pakai stand up gak Bang? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oh. Berarti emang bantunya gotong royong aja secara. Gotong royong, dia tanya butuhnya apa dan sebagainya, dan apa yang bisa kita bantu gitu. Dan ya mungkin kan gini, bencana itu kita nggak bisa patokin kita harus ngasih ini. Dan mungkin kayak sekarang tuh sembako nggak terlalu dibutuhin karena sekarang tuh butuhnya kayak rumah healing dan tempat tinggal dan sebagainya. Pendidikan sekarang itu lagi urgent banget. Kalau kita mau butuh ke sana, salah satunya kita itu bikin kayak sekolah darurat lah, itu salah satu yang paling penting. Dan bangunan rumah hunian sementara itu juga penting banget untuk sekarang. Oke. Nick, Ya. Bang Mai Ya. dan juga pemirsa. Ya. Ini inspirasinya bukan datang hanya dari Mas Anggi yang datang ke Aceh, Ya. tapi juga dari Mas Anggi yang dapat penghargaan dari FFI ya. Ya alhamdulillah. Itu penghargaan apa sih Mas? Itu kayak mungkin insan film di Indonesia pada tahu lah gimana FFI itu festival film Indonesia. Dan kemarin alhamdulillah aku dapat penghargaan di bagian film dokumenter terbaik. Oh, itu dokumenternya isinya apa tuh? Kita ngangkat isu inklusi, jadi kayak tentang bagaimana disabilitas di Indonesia. Terus sekarang kan orang-orang tuh kan selalu nganggap sama kan, teman-teman disabilitas tuh kayak ya semua beban mentalnya sama dan sebagainya gitu. Oke. Tapi ini aku bukan bicara siapa yang paling sedih, siapa yang paling susah untuk bangkit, siapa yang paling gampang untuk bangkit, dan siapa yang diuntungkan. Tapi disabilitas yang terjadinya karena kecelakaan dan banyak hal lah, mungkin kayak sakit dan sebagainya, itu tuh jauh lebih tertekan mentalnya daripada disabilitas yang dari lahir. Oh, karena sudah pernah merasakan kondisi yang Iya, normal. dan pernah merasakan. Dan disabilitas yang dari lahir tuh kan orang tua yang menguatkan dia. Oke. Tapi kalau kita kecelakaan dan sebagainya itu kan kita yang harus menguatkan lingkungan kita dan sebagainya, meyakinkan orang-orang sekitar kita. Oke, nah Mas Anggi ini menarik banget, tapi kita lihat dulu nih video Mas Anggi menerima penghargaan. Pas FFI, Pak. Yes, betul banget. Kita lihat bareng-bareng nih. Ini deh. Wow, luar biasa. Merinding banget loh. Luar biasa. Keren loh itu. Nah, tapi ternyata ada satu statement yang kata-katanya tuh, Anggi kalau kakimu sudah diamputasi, kamu bisa apa begitu ya kira-kira Iya, ya Bang ya? Dari siapa tuh? Salah satu guru lah di SMA lalu tuh ada ngomong seperti itu. Ngomong kayak gitu? Iya, dia bilang kayak Anggi, kalau kakimu udah diamputasi kayak gini, masa depanmu mau jadi apa? Yang sempurna aja belum tentu dapat kerja, apalagi yang kayak kamu kayak gini gitu. Dan itu bikin aku benar-benar terpukul banget, dan kayak pada saat itu cuman aku nggak bisa ngelawan dan sebagainya karena aku ya nggak mau banyak mikir lah. Ya, tapi itu benar-benar salah satu yang bikin aku depresi pada saat itu. Terus abang sempat terpuruk itu, titik balik abang menjadi bangkit tuh gimana bang? Banyak hal sih yang bikin aku bangkit, salah satunya adalah gak ada gini-gini. Menurut aku pribadi, diri kita sendiri itu yang bertanggung jawab, ya pribadi kita, bukan orang lain. Bahkan keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita itu tuh gak bertanggung jawab atas diri kita sendiri, tapi diri kita sendiri. Dan kalau aku terus-terusan depresi, ya itu cuma menghancurkan diriku sendiri, bukan membuat jadi lebih baik gitu. Itu yang bikin aku sadar. Dan ya aku sadar kayak orang tua aja yang melahirkan aku, ibu aku yang membesarkan aku dari kecil, dia nggak punya masalah dengan punya anak seperti aku gitu. Oh gitu. Kenapa aku harus sedih? Oke, tapi Mas Anggi, kita juga pengen tahu ini keterbatasan ini awal mulanya dari tahun berapa tuh berarti? 2015. 2015 itu karena? 2015 itu kabut asap Riau. Oke. Jadi ada truk tangki dari arah berlawanan nabrak aku, dan itu yang buat aku kecelakaan dan kaki aku harus diamputasi. Mas lagi pakai apa waktu itu? Lagi naik motor mau pergi sekolah. Oh, jadi adu domba gitu ya? Iya, yang lucunya pada saat itu tuh selama seminggu itu tuh aku lagi aku kan pada saat itu Palang Merah remaja. Oke. Itu lagi kegiatan rutin selama seminggu untuk galang dana korban asap Riau. Nah, malah aku yang korbannya. Berarti itu karena kabut asap Riau itu jadi Iya, saling nggak ngelihat. saling nggak ngelihat. Akhirnya ketabrak itu ya, Ketabrak. kecelakaan itu ya Allah. Pekat banget Pak asapnya Pak. Sampai adu banteng Pak, bukan adu domba Pak, adu banteng. Iya, Banteng bener nih, ya. Banteng akhirnya
begini. Tapi itu berarti sebelumnya juga kan kabarnya jadi atlet juga kan? Iya, aku atlet dari 9 tahun. Dari 9 tahun atlet apa? 9 tahun sampai 13 tahun itu aku atlet balap sepeda Balap sepeda, dan SSB juga sepak bola. sepak bola. Iya. Oke. Tapi Dari after amputasi juga udah atlet juga. masih bisa ya? Masih, tapi pada saat itu atlet renang. Oh, oke. Kalau oke. dengan menjadi atlet dengan keterbatasan itu gimana Bang berarti? Ya sebenarnya banyak jalan sih cara. Karena ya kayaknya Indonesia juga udah ngarah lebih inklusi aja sih, kayak Paralimpik udah ada gitu ya. Cuman orang-orang kayak aku, kan aku renang ya. Cuman ya ada beberapa aja batasan yang nggak bisa. Kayak aku tuh renang nggak bisa pakai baju hitam, celana hitam gitu. Karena kayak cebong ya. Oke, tapi pemirsa, ini pesannya juga nyampe banget ya. Berarti kan tanpa melihat keterbatasan ya, kalau misalkan menginspirasi dan produktif itu bisa dilakukan oleh siapapun Ya, gitu benar, kan. benar. Ya, Tapi untuk penghargaan di FFI itu kan judulnya Satu Langkah Lagi. Satu langkah lagi. Itu tuh tentang apa tuh? Tapi sebelum dijawab, ya Yunike ya, Biar penasaran ya. biar penasaran. Itu pemirsa juga pasti Anggi udah penasaran. narik napas Pak. Iya makanya biar penasaran nih. Kita bakal jawab setelah yang satu ini. Makanya pemirsa tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.